Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kabar baik, sehat, masih dalam suasana pada saat video ini dibuat ya, kerja di rumah, sudah hampir sebulan rasa-rasanya ini, apa sudah sebulan jangan-jangan ya. Suasana agak mendung gitu ya, jadi momen yang bagus istirahat sejenak ini untuk merefleksi sedikit kehidupan kita. Kita mau lanjut pada buku 7 Habits of Highly Effective People yang sudah sampai habit yang ke-6 bagian yang kedua. Nah, yang belum nonton bagian yang pertama silahkan nonton ya, jangan lupa subscribe kalau subscribe ya. Oke, jadi di bagian yang pertama kita udah sempat bahas tentang hakikat dari sinergi ya, kenapa sinergi dibedakan, dibuat spesifik compare to istilah yang lebih umum soal kerjasama gitu, teamwork ya. Tidak semua teamwork ternyata menghasilkan sinergi, tapi sinergi adalah teamwork juga yang berada pada titik yang lebih tinggi. Di bagian yang kedua ini kita mau masuk ke dalam bahasan soal sinergi itu sebenarnya adalah usaha untuk mencapai yang disebut sebagai alternatif ketiga. Alternatif ketiga itu artinya dia bukan alternatif pertama. Pertama adalah ide saya, dia juga bukan alternatif kedua, yaitu ide Anda, idemu. Alternatif ketiga adalah alternatif baru yang kita temukan bersama. Nah, itulah yang disebut sebagai sinergi. Nah, sebagaimana sudah dibahas di video yang sebelumnya bahwa sinergi itu ada di alam ini. Alam ini berhasil survive sampai sekarang karena banyak sinergi. Nah, hanya saja memang sinergi itu tidak alamiah di antara kita sesama manusia karena itu sesuatu yang harus kita usahakan. Gitu ya. Oke, nah jadi Pak Stephen Covey membahas satu contoh di dalam keluarga. Ya mungkin kalau kita baca contoh ini kesannya di Indonesia ini rada aneh ya, tapi kalau kita pahami konteks dalam kondisi di Amerika mungkin agak maklum lah kita gitu. Jadi sini ada konteks seorang suami ya yang kemudian berdebat dengan istrinya ketika mereka sudah membuat perencanaan untuk liburan ya, sama-sama pengen camping sama fishing gitu. Nah, tapi ternyata ibunya itu sang istri kemudian mengatakan bahwa dia pengen memanfaatkan momen liburan itu untuk mengunjungi ibunya ya, ibu sang istri ya, yang ya jaraknya lumayan jauh gitu, agak beda dari tempat mereka merencanakan camping. Ya kebetulan karena liburnya jarang-jarang dan ketemu ibunya juga jarang-jarang, ibunya sudah cukup tua, khawatirnya tidak ada kesempatan lagi buat mengunjunginya gitu. Nah, sehingga terjadilah perdebatan gitu ya. Nah, dalam buku ini dikisahkan, dicontohkan lah. Mungkin juga contoh ini sekedar untuk ngasih poin aja ya. Suaminya kekeh, loh kan kita udah punya rencana, anak-anak udah seneng loh ya kan, kita harus fishing, camping. Kemudian ya istrinya bilang ya tapi kapan lagi, liburan kan jarang-jarang juga gitu. Aku khawatir kalau ada apa-apa aku nyesel nanti, ibuku udah tua banget, sakit-sakitan gitu kan. Nah, suaminya bilang lagi, loh tapi ini liburan yang cuma setahun sekali loh, kita udah rencanakan di setahun yang lalu loh. Ya kan, anak-anak itu pasti bakal bosan banget kalau mereka suruh liburan di rumah neneknya. Sekali lagi ya, ini konteksnya di Amerika. Mungkin di Indonesia ya ada juga kasus begini, cuman mungkin kita akan melihat agak aneh ya cerita begini. Nah, istrinya bilang, tapi dia ibuku, aku pengen bersama dia gitu. Terus suaminya bilang lagi, kamu kan bisa nelfon dia tiap malam. Ini kan gila, kalau di Indonesia agak aneh ini situasi begini ya. Jadi intinya singkat cerita adalah terjadi perbedaan pendapat. Ya mungkin kita bisa ambil contoh yang agak berbeda di keluarga. Bukan soal yang begini saja gitu, tapi soal ya tadi sama-sama soal mau kemana kita liburan, mau apa yang pengen kita beli ya. Mau beli kendaraan jenis apa gitu ya, mau beli rumah di mana gitu ya, atau even mau nyekolahin anak di sekolah yang seperti apa gitu. Itu banyaklah perdebatan-perdebatan yang pada intinya ingin memberikan contoh bahwa
dalam kondisi ini yang umum terjadi adalah masing-masing itu berkompromi atau mengalah. Masing-masing berkompromi atau mengalah. Bisa jadi sang suami yang ngalah, dia ngikut apa kata istrinya, tapi suasananya pasti tidak akan harmonis, tidak akan baik. Bisa juga si istri yang mengalah, ngikut kata suaminya, juga sama, situasinya juga tidak akan baik, karena kalau ada apa-apa di salah satu keputusan itu pasti akan kemudian menghasilkan perdebatan lebih panjang lagi setelah itu gitu ya. Nah, tapi apa sebenarnya yang terjadi? Yang sebenarnya terjadi adalah karena ya masing-masing suami dan istri ini punya sudut pandang yang berbeda. Ingat sekali lagi, sudut pandang yang berbeda sebenarnya adalah bibit dari sinergi. Ya, Pak Stephen Covey bilang dalam kesempatan lain, dikatakan bahwa kalau ada dua orang punya ide yang sama persis, maka sebenarnya salah satu tidak diperlukan, ya kan? Jadi kalau ada dua orang, harusnya memang ada dua pandangan minimal yang membuat kemudian akan muncul satu kekayaan ide-ide yang baru. Nah, di sini jelas suami dan istri punya perbedaan. Nah, tapi perbedaan itu memang perlu disinergikan secara sadar. Mulainya dari mana? Pertama adalah harus dari rekening bank emosi. Ya, harus ada keinginan masing-masing pihak untuk membangun rekening bank emosi dengan cara saling memahami gitu ya. Nah, mulai dari berpikir menang-menang dulu ya, bahwa sang suami pengen menang, pengen liburan gitu ya, tapi dia juga pengen istrinya merasa menang dengan keputusan apapun yang nanti mereka hasilkan. Sang istri juga begitu, dia pengen menang, yaitu bisa menemui ibunya, tapi dia juga tahu bahwa dia ingin suaminya dan anak-anaknya juga menang, happy dengan apapun keputusan yang dibuat. Jadi mulainya dari situ dulu. Jadi dari keinginan untuk menang bersama ini kemudian lahirlah proses berdialog, ya kan, mengutarakan keinginan, ya, empathic listening, tapi juga pada saat yang sama, pada momen yang sama maksud saya, juga mengemukakan ide-ide, termasuk juga adalah perasaan yang sebenarnya dirasakan, ya, saling memahami pikiran dan perasaan masing-masing. Nah, dari ide-ide yang tertuangkan ini akan muncul dialog, ya, dia dan logos itu pertukaran makna, yang menariknya itu akan memunculkan alternatif-alternatif baru yang bisa dikombinasikan sehingga ketemulah alternatif ketiga, jalan tengah, tapi bukan jalan tengah dalam arti dikompromikan, tapi jalan tengah yang dirasakan masing-masing pihak lebih baik. Nah, menarik saya temukan pemahaman beberapa waktu kemudian nih, bahwa tadinya yang saya pikir sebagai sinergi itu harus sesuatu yang betul-betul baru keputusan idenya. Nah, tapi kadang-kadang mungkin nggak juga harus baru idenya. Bisa jadi idenya ide salah satu yang mungkin itu bisa di-enhance ya. Cuman yang berbeda dengan proses bersinergi adalah keaktifan semua pihak yang terlibat, sehingga perasaan yang dirasakan itu berbeda. Kalaupun ternyata keputusan yang harus diambil adalah keputusan yang sebenarnya milik salah satu, tapi perasaan kedua belah pihak sudah berbeda karena sudah terjadi pertukaran makna dan sudah didahului oleh niat untuk sama-sama menang gitu. Jadi bisa jadi memang menghasilkan hal yang sangat baru, bisa juga tidak betul-betul baru, tapi perasaan orang ketika menjalaninya berbeda gitu. Ya, sederhana contohnya mungkin saya kayak singgung di video sebelum juga ya, bahwa untuk sekedar punya anak itu nggak perlu bersinergi, betul nggak? Ya, orang bisa aja menikah tidak harmonis sebenarnya tapi punya anak, bisa aja. Nah, tapi untuk membesarkan anak, jadi untuk sekedar punya anaknya itu bisa jadi tidak perlu bersinergi, tapi untuk membesarkan anak, mendidik anak-anak itu menjadi anak-anak yang berkarakter, yang tumbuh dengan baik, itu jelas perlu perasaan menyatu, perasaan yang bersama. Nah, di situ bedanya. Anaknya kalau cuma lihat hasilnya mah sama gitu ya, tapi karakternya yang terbentuk itu yang akan berbeda gitu. Oke, jadi bisa jadi mungkin ide dari kasus tadi ya, ide yang muncul adalah ya udah kita bisa arrange another time, waktu yang lain untuk mengunjungi ibumu, bukan di liburan ini ya. Atau mungkin jadi kayak misalnya nyari cuti tambahan lah gitu ya, kerja di weekend nanti cuti tambahan gitu. Atau bisa mencari lokasi camping sama fishing dekat rumah ibumu gitu kan. Nah, dan seterusnya lah gitu. Tapi ide-ide apapun yang muncul itu datang dari proses dialog
sebagai akibat dari keinginan untuk menang secara bersama. Itu. Jadi sinergi itu sebenarnya adalah sebuah antitesis dari pola pikir dikotomi. Ya, dikotomi atau either or itu, A atau B, idemu atau ideku gitu ya, atau ideku atau idemu itu pola pikir dikotomi. Sinergi adalah melampaui itu semua. Ya, keinginan untuk mencari sesuatu yang bukan aku dan bukan kamu, tapi kita gitu ya. Nah, seringkali dalam menyelesaikan permasalahan, karena orang tidak terpikir atau tidak mau mengusahakan sinergi, mungkin energinya jauh lebih besar dikeluarkan. Kita bisa lihat di dunia pengadilan gitu ya, itu bagaimana banyak orang bersitegang karena tidak mau bersinergi, ya, gontok-gontokan menggunakan dalil-dalil hukum, kuat-kuatan pengacara gitu ya, kuat-kuatan bukti, kuat-kuatan argumen, itu energinya besar sekali, luar biasa ya, karena orang tidak punya keinginan untuk menang bersama, untuk bersinergi, untuk mencari kemungkinan yang lebih tinggi gitu. Jadi jelas sebenarnya energi negatif sebagai konsekuensi dari tidak mau bersinergi itu jauh lebih besar gitu ya. Dalam buku lain anaknya Pak Stephen Covey, namanya Pak Stephen M.R. Covey ya, dalam buku Speed of Trust beliau katakan kalau trust tinggi, which is salah satu bahan bakarnya sinergi adalah trust. Trust itu tinggi, maka cost akan turun. Ya, organisasi yang trustnya tinggi itu tidak perlu terlalu banyak pagar-pagar yang dibuat. Nah, tetapi begitu trust rendah, maka pagar-pagarnya mesti banyak, yang melototin polisinya mesti banyak, maka cost akan meningkat gitu. Plus speed juga akan menurun ya, jadi lambat apa-apa gitu. Yang jelas, yang menarik dari proses sinergi itu dua hal menurut saya. Pertama, secara bersama kita menemukan kesatuan, unity. Unity itu dikatakan bukan apa tadi, bukan uniformity ya. Unity itu bukan uniformity. Kalau kita lihat fenomena apapun di dalam kehidupan kita sehari-hari ya, ada kendaraan namanya mobil itu kan, part-partnya beda-beda tuh, ya kan? Tidak sama, tetapi unity, part itu menyatu menjadi sebuah kendaraan yang bisa dipergunakan untuk pergi bersama gitu ya. Seluruh komponen itu dan orang-orang lain yang menaikinya. Nah, jadi sinergi memungkinkan kita untuk mencapai unity ya, sebuah kesatuan ya, keharmonisan. Tetapi menariknya unity itu terjadi sambil bahwa setiap individu di dalamnya juga mencapai pertumbuhan optimalnya, mencapai aktualisasi dirinya. Karena ingat, untuk bisa bersinergi itu syaratnya yang bawahnya dulu, habit 1, 2, 3 adalah kemandirian. Jadi makin orang bersinergi, sebenarnya kemandiriannya makin muncul. Pakai metafora mobil tadi ya, mobil yang bisa bersinergi seluruh komponennya itu harus prima. Satu aja kabel yang tidak optimal, satu aja roda yang tidak optimal, maka mobil itu akan tidak bisa mencapai hasil yang optimal juga. Nah, itu dia. Saya jadi keingetan dalam dunia psikologi itu ada satu pendekatan terapi yang namanya family system terapi yang dipelopori oleh psikoterapis namanya Ibu Virginia Satir tahun 50-an, 60-an, 70-an mungkin juga ya. Nah, tadinya saya pikir itu terapi untuk keluarga yang bermasalah. Jadi keluarga itu diterapi karena keluarganya itu bermasalah. Tapi rupa-rupanya enggak juga. Rupa-rupanya yang dimaksud dengan family system itu adalah bahwa kadang-kadang yang datang terapi itu satu orang, isunya satu orang, tapi yakinlah bahwa satu orang ini punya masalah, itu pasti ada dampak dari interaksi yang terjadi di dalam keluarga itu sendiri gitu ya. Karena keluarga yang harmonis pasti seluruh komponennya juga bertumbuh secara optimal. Jadi ketika sinergi terjadi, pasti keseluruhan diri orang itu tumbuh ya, kemampuan analitis, logis,
ya, otak kanan kiri kalau beliau ambil contoh di sini ya, segala potensinya yang tadinya tersembunyi itu jadi keluar ketika terjadi sinergi gitu. Menarik bahwa Pak Stephen Covey menceritakan satu pertemuan beliau dengan seseorang eksekutif yang di sebuah seminar habis dengerin pemaparan soal habit yang ke-6 ini, kemudian ngajak ngobrol Pak Stephen Covey, kemudian bilang begini, tahu nggak Pak, justru saya kepikirnya ini bukan situasi di kantor, ini situasi rumah tangga saya. Oke nggak Pak Covey kalau saya undang makan siang untuk melihat bagaimana Bapak bisa membantu keluarga saya. Jadi menarik ya kalau saya amati Pak Stephen Covey ini, nanti ada kisah lain lagi di bab ini, dan di buku ini cukup banyak bagaimana beliau itu ternyata bukan hanya pembicara yang jago ngomong di dalam seminar ya, tetapi beliau itu sering sekali berperan yang betul-betul in action, bantuin kliennya langsung di dalam konteks itu. Jadi di sini saya pikir gila, ini sampai menemui makan siang eksekutif dengan istrinya ya. Itu. Nah, yang menarik bahwa di sini dikeluhkan ya, sang suami mengeluhkan dan betul-betul dipraktekkan bersama istrinya bagaimana sang suami itu orangnya detail, dia beliau sebut sebagai left brain thinking gitu ya, left brain thinker gitu ya, yang ayo honey kamu sayang, kamu katanya mah gitu, kamu katanya ini apa, ngelihat aku tuh kurang sensitif gitu, coba kamu bisa nggak kasih contoh yang spesifik ya, contoh yang spesifik. Sementara istri bilang ya nggak ada yang spesifik sih, cuman rasanya memang kamu kurang perhatian aja. Ya apa maksudmu yang spesifik dong. Nah jadi sepanjang diskusi terjadi perbedaan, bang, suaminya ini detail senengannya, istrinya global dan main perasaan gitu. Nah kemudian sampai satu titik Pak Covey bilang, ya saya sih cuma melihat bahwa Anda berdua ini berbeda gitu. Iya jelas kami berbeda, iya itu dia. Cuman kenyataannya kan Anda punya anak. Dulu gimana cara bikinnya? Ya kamu tahulah cara bikinnya gimana, kata si kliennya. Ya itulah, kalian menghargai perbedaan. That's why kalian bisa punya anak. Yang mesti dilakukan sekarang juga hal yang sama sebenarnya. Gitu. Nah, maka kemudian masuk ke dalam bahagian soal valuing differences. Ya, tidak hanya menerima, tapi justru menghargai, merayakan, celebrating differences. Jadi menghargai bahwa orang punya perbedaan secara mental, pola pikir, emosional, pola emosi, psychological ya, pola psikis, pola berperilaku, bertindak gitu ya. Nah, kuncinya untuk memvalue differences ini adalah untuk menyadari bahwa semua orang itu melihat dunia tidak sebagaimana dunia itu sendiri. Ini bahasan di paradigma sebenarnya, tetapi melihat dunia sebagaimana diri mereka sendiri gitu ya. Kalau dalam ilmu lain, ilmu NLP itu the map is not the territory, peta atau persepsi bukan wilayah. Nah, cuman manusia merespon pakai petanya bukan pakai wilayahnya. Ya begitu kan kita ya, kita mau pergi itu lihat peta Google Map dan kita ya pasti merespon Google Map itu bukan terhadap wilayahnya karena kita nggak kenal wilayahnya itu gitu kan. Nah, maka urusan hubungan antar manusia itu jelas tidak mungkin, kata beliau di sini, sepenuhnya logis. It's not logical because it is actually psychological. Nah, gitu loh. Menarik nih, ada kata permainan kata di sini ya. It's not logical but psychological. Jadi tidak sepenuhnya logis tetapi psikologis karena manusia punya jiwa, punya emosi yang berperan dalam logosnya gitu ya. Ya kita sama-sama punya logos, tetapi logos itu dalam diri manusia dia berinteraksi ya dengan jiwa, dengan emosi seseorang. Gitu. Maka satu-satunya cara supaya kita bersinergi adalah dengan menghargai bahwa, ini beliau ambil contoh di bagian depan soal paradigma, bahwa kamu memang melihat wanita muda, saya melihat nenek-nenek, tapi itu bagus. Maka kalau gitu, oh kamu melihat cara yang berbeda, bantuin saya dong supaya bisa memahami cara pandangmu. Dari mananya sih kamu bisa melihat wanita muda? Kebalikannya juga, kamu nggak lihat nenek-nenek, nih saya kasih tahu ya gimana cara bisa melihat nenek-nenek ini dari sudut pandangmu gitu.
Nah, kemudian beliau bahas di sini menarik bahwa ada sebuah kisah mungkin kita juga sering dengar ya, di sebuah daerah ada banyak fabel lah ya. Ada hewan-hewan yang dengan berbagai macam keunikannya tapi dipaksa untuk dilatih sesuai dengan kemampuan yang sama gitu ya. Jadi ada gajah, ada ikan, ada monyet gitu, tapi kurikulumnya sama, yaitu semua harus bisa manjat pohon. Ya pasti monyet doang yang kelihatan bagus gitu kan, tapi kata gajah coba ya kan masuk sungai gitu kan, misalnya gitu, coba meruntuhin pohon gede gitu. Oke, baik. Nah, lebih lanjut Pak Stephen Covey membahas di buku ini, di bab ini, bahwa sinergi itu memang tantangannya bisa dilihat juga dari sisi yang disebut sebagai force fit analysis. Jadi Pak Kurt Lewin ya, ilmuwan yang teorinya dipakai di dunia psikologi, tapi kalau beliau itu engineer atau sosiolog gitu ya. Di sini sih kata sosiolog, teman saya lupa ingat. Cuma jelas teorinya masuk di dunia psikologi juga, bahwa yang namanya driving forces ya, itu pasti akan dilawan dengan restraining forces. Jadi di alam itu ada driving forces yang pasti akan dilawan oleh restraining forces gitu. Jadi demi menjaga keseimbangan dunia, nih dunia diciptakan selalu pakai gitu, ada yang menggerakkan dan ada yang melawan pergerakan itu. Itulah sebabnya rumah ini berdiri ya. Kalau tidak ada kedua kekuatan tadi, rumah ini nggak akan bisa berdiri ya. Bata ditaruh langsung hancur gitu kan gitu. Nah, maka kita nggak bisa mengubah dengan meningkatkan driving forces saja, karena pasti restraining forcesnya akan nambah juga. Nah, jadi percuma di dalam keluarga, organisasi kita paksa orang untuk berubah, karena dia pasti akan memaksa kita balik. Jadi makin kencang kita mendorong, makin kencang dorongan baliknya. Nah, itulah sebabnya maka habit 4, 5, dan 6 sebenarnya adalah cara untuk mengajak keluar dari dua tarik menarik tadi, meluzen, melemaskan daya tarik, daya dorong mendorong itu, sehingga kita ketemu sebuah keseimbangan baru gitu. Sebagaimana halnya kalau kita mau bongkar rumah ini menjadi bentuk yang berbeda, kan tidak dengan dipaksa-paksa ya, tapi dengan ya udah orangnya pindah dulu, didesain ulang, entah dibongkar semua atau di pinggir-pinggir dikeluarin dulu barang-barangnya, baru bisa diberesin. Kita nggak bisa sambil-sambil gitu ya, mau ganti atap sambil orang yang tetap di dalam, itu ya pasti akan timbul kerepotan gitu ya, hujan lah, panas lah, debu lah gitu kan. Kita harus meluzen dulu situasinya sehingga kemudian kita bisa menemukan keseimbangan baru ya. Daya tarik menarik itu, dorong mendorong tadi, bisa muncul keseimbangan baru gitu. Maka real-realnya bersinergi itu memang perlu kesediaan masing-masing pihak. Minimal satu orang memulai dengan menanyakan, kita mau nggak nih menghasilkan hasil yang lebih bagus dari ide kita masing-masing. Kita mau gini-gini aja, mau apa, mau dapetin hasil yang lebih bagus gitu ya. Oke, nah tadi sempat saya singgung bahwa ada kisah lagi Pak Covey yang turun ke lapangan ya, ketemu dengan kliennya yang sedang bersiteru dengan kliennya lagi gitu ya. Kemudian diajarkanlah habit 4, 5, dan 6, kemudian langsung dipraktekkan sehingga ternyata ketemu ya ide-ide baru ya, ini dengan vendor segala macam. Bab ini kemudian ditutup dengan ya kenyataannya prinsip ekologi itu berlaku dimanapun. Kita kan mengenal biasanya ekologi itu berlaku di dalam ilmu alam gitu, bahwa alam ini satu kesatuan yang saling mempengaruhi, kemudian kita harus memperhatikan seluruh elemen supaya kalau ada salah satu yang nggak terperhatikan, misalnya ada hewan tertentu di alam ini yang punya fungsi ya, kalau hewan itu dibunuh atau banyak dibasmi maka pasti ada keseimbangan yang terganggu gitu. Nah, tapi ekologi ternyata juga berlaku di dalam seluruh proses kehidupan kita. Dalam keluarga ada ekologi, maka kita tidak bisa mengganggu dengan memaksakan pendapat kita. Ekologi itu kita harus mencari jalan supaya semuanya tetap berjalan selaras sambil mencapai perubahan-perubahan yang kita harapkan. Kita juga nggak bisa memaksa organisasi begitu.
dengan maunya kita, karena akan mengganggu keseimbangan ekologi yang sudah terbentuk. Kita perlu mencari cara yang baru supaya loosen tadi daya dorong mendorongnya, kemudian kita akhirnya bisa menciptakan perubahan yang baru. Nah, yang jelas saya dapat satu insight yang menarik ya, bahwa sinergi itu tadinya saya pikir ya sebagaimana habit yang lain, ini hanya pilihan saja, kita mau apa tidak gitu. Tapi beliau katakan kayaknya kalau kita mau, ya kan tadi ya, kalau ngomong 7 habit kan efektif gitu ya, keberhasilan yang berkelanjutan. Tadinya kan saya pikir bahwa ya udah tinggal kita mau pilih keberhasilan sementara atau berkelanjutan gitu kan. Tapi kalau saya pikir, insight yang saya dapat adalah kayaknya nggak mungkin kita mengharapkan hasil yang sementara aja. Kita pasti pengen mengharapkan hasil yang jangka panjang kan. Kita nggak berharap perusahaan yang kita dirikan atau kantor tempat kita bekerja itu bangkrut tidak lama lagi. Kita nggak berharap itu. Kita juga nggak berharap rumah tangga kita itu cuman ya jangka waktu kontrak 10 tahun selesai. Nggak mungkin kita berharap itu. Kita juga nggak berharap hubungan kita dengan teman-teman kita, sahabat kita, saudara itu ya hubungan yang ala kadarnya lah. Jauh dalam hati kita pasti ada harapan bahwa hubungan keluarga tuh harmonis ya. Bahwa meskipun kenyataannya nggak mudah, tapi ada harapan itu. Dan begitu juga dengan konteks yang lebih luas, kita berharap kota tempat kita tinggal itu juga survive penduduknya. Kita tidak berharap ada orang yang miskin di kota kita, di negara kita apalagi gitu. Kita tidak berharap siapapun tokoh politik yang kita pilih ya, ternyata yang kepilih yang lain juga kita nggak berharap bahwa biarin deh yang kepilih yang lain nanti biar hancur sekalian. Nggak mungkin kita berharap itu. Jadi sebenarnya keinginan untuk bersinergi itu sebenarnya harusnya jadi keniscayaan ya. Suka nggak suka pada awalnya itu alamiah ya, suka nggak suka, tetapi itu sebuah keniscayaan karena kita pasti berharap hidup yang berkelanjutan ya, yang jangka panjang, tidak yang jangka pendek saja ya. Manusia memang pun kalau kita menyadari bahwa diri kita itu pasti ada akhirnya, umur kita ada akhirnya, tapi nggak ada juga orang yang berharap bahwa apa yang dia kerjakan, apa yang dia rintis itu ketika dia meninggal hilang gitu. Kayaknya nggak ada yang berharap itu ya. Dia merintis sebuah komunitas, dia nggak berharap ya kalau sudah meninggal biarlah komunitas itu hilang. Kayaknya nggak ada harapan begitu. Even perusahaan juga sama ya, kalau saya meninggal perusahaan bangkrut ya nggak apa-apa. Kayaknya nggak ada yang berharap seperti itu gitu. Dan karena kita tidak berharap begitu, maka otomatis sinergi sepertinya adalah sebuah cara untuk berselancar bersama hukum alam yang perlu kita usahakan di situasi apapun. Dan jelas ini tidak mudah, ini perlu usaha menumbuhkan diri terus-menerus. Maka dari itu kita perlu habit yang ke-7 nanti, habit yang akan mengajak kita terus-menerus menaikkan kapasitas kita supaya bisa mandiri terus dan sekaligus bisa bersinergi terus apapun situasinya. Sampai sini dulu, moga-moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.